Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya atas nama Nur Halianti dengan NIM 09105804221133, kelas C semester 3, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi dalam berbagai perspektif oleh dosen pengampu Dr. Mulyani S. SIP MSI. Untuk itu, mari kita simak penjelasan materinya. Yang pertama, apa itu birokrasi? Jadi, secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh seorang filosof Perancis, Baron de Grimm dan Vincent de Gournay, dari asal kata bourreau yang berarti meja tulis, di mana para pejabat saat itu bekerja di belakangnya. Albro 1970. Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang terstruktur dan hierarkis yang digunakan dalam pemerintahan, bisnis, dan organisasi lainnya untuk mengatur dan mengelola kegiatan, tugas, dan tanggung jawab. Jika dibandingkan dengan subjek ilmu pengetahuan yang lain, sesungguhnya eksistensi birokrasi baik sebagai fenomena politik administrasi maupun sebagai subjek ilmu pengetahuan dapat dikatakan masih relatif baru. Hal ini dikarenakan eksistensi birokrasi secara institusional muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk negara modern, sedangkan sebagai objek kajian ilmu pengetahuan, kajian terhadap birokrasi mulai dilakukan pada waktu di sekitar revolusi Perancis abad ke-18 1760-an. Beberapa definisi birokrasi. Yang pertama, birokrasi yaitu organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Kedua, birokrasi merupakan institusi yang berada pada sektor negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum, dan berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya. Teori-teori birokrasi. Ada 4 teori birokrasi. Yang pertama, teori rasional administratif model. Kedua, teori power block model. Ketiga, teori bureaucratic oversupply model. Dan keempat, teori new public service model. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintahan. Bagaimana birokrasi itu lahir? Birokrasi dalam sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini dapat hidup sendirian atau dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari sejumlah manusia yang hidup dan saling bekerjasama satu sama lain. Dengan demikian, pemerintahan dibentuk oleh suatu masyarakat penduduk atas dasar suatu kontrak sosial untuk mengatur tertib sosial masyarakat agar kepentingan yang saling berbenturan dapat diatur sedemikian rupa. Organ pelaksana pemerintahan inilah yang kita kenal dengan nama birokrasi. Kedudukan dan posisi birokrasi dalam negara. Pertama, pada dasarnya suatu masyarakat hidup dengan memiliki norma dan tradisi tersendiri yang secara spesifik berbeda dengan norma dan tradisi masyarakat lain. Kemudian norma dan tradisi yang telah melembaga akhirnya disepakati bersama menjadi tata aturan rule of the game dari masyarakat yang bersangkutan. Akhirnya atas dasar rule of the game tersebut lahirlah kontrak sosial yang berisi kesepakatan bersama anggota masyarakat dengan mencetus dalam bentuk konstitusi. Kemudian atas dasar konstitusi inilah suatu negara lahir beserta segala perangkat yang ada di dalamnya. Kemudian dalam negara yang masih primitif, negara diatur langsung oleh pemimpinnya yang berupa pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan untuk melaksanakan ketetapan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat politik, maka birokrasi dibentuk sebagai organ negara yang mengorganisasi pelaksana penyelenggaraan negara. Menurut Hayward, ada 4 tugas dan peranan birokrasi. Yang pertama, melaksanakan tugas administratif. Kedua, memberikan masukan dan nasihat. Ketiga, memberikan artikulasi dan agregasi kepentingan. Dan keempat, menjaga stabilitas politik. Jadi itulah penjelasan mengenai materi birokrasi dalam berbagai perspektif.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.